Penaklukan Kanaan setelah kematian Yosua. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, "Majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu." Lalu Simeon maju bersama dia. Suku Yehuda pun maju dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. 10.000 orang mereka tewaskan di Besek. Di Besek mereka mendapati Adoni Besek dan memeranginya. Mereka mengalahkan orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Mereka memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sama seperti yang telah kulakukan, demikian pula Allah membalasnya terhadap aku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda memerangi Yerusalem, merebutnya dan mengalahkannya dengan mata pedang, lalu membumi hanguskan kota itu. Kemudian Bani Yehuda maju memerangi orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, di tanah Negeb dan di Shefela. Sesudah itu, suku Yehuda maju menyerang orang Kanaan yang tinggal di Hebron, yang dahulu bernama Kiryat Arba. Mereka mengalahkan Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka maju memerangi penduduk Debir. Debir dahulu bernama Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, akan kuberikan Aksa, anakku, sebagai istrinya." Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu kepadanya Kaleb memberikan Aksa, anaknya, sebagai istrinya. Ketika Aksa tiba, ia membujuk suaminya agar mereka meminta ladang kepada ayahnya. Pada saat Aksa turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat. Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Suku Yehuda maju bersama suku Simeon saudaranya, lalu mengalahkan orang Kanaan, penduduk Sefat. Mereka mengkhususkan kota itu untuk dimusnahkan. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya, suku Yehuda merebut Gaza dengan wilayahnya, Askelon dengan wilayahnya, dan Ekron dengan wilayahnya. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Kaleblah yang menghalau ketiga anak Enak dari sana. Namun orang Yebus, penduduk Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin, sehingga orang Yebus itu masih tinggal di Yerusalem bersama Bani Benyamin sampai hari ini. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seseorang keluar dari kota itu, mereka menyapanya, "Tunjukkanlah jalan masuk ke kota ini, maka kami akan menunjukkan kasih setia kepada engkau." Lalu orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Mereka mengalahkan kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dan seluruh kaumnya mereka biarkan pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het
dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai hari ini. Bangsa-bangsa yang belum dihalau. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan kota-kota kecilnya, Ta'anak dan kota-kota kecilnya, penduduk Dor dan kota-kota kecilnya, penduduk Yibleam dan kota-kota kecilnya, dan penduduk Megido dan kota-kota kecilnya. Jadi orang-orang Kanaan itu tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang tinggal di Geser. Lalu orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka di Geser. Suku Sebulan tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka, sekalipun mereka diharuskan melakukan kerja paksa. Suku Asyir tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Aklab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Jadi orang Asyir itu tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu harus melakukan kerja paksa bagi mereka. Bani Dan terdesak oleh orang Amori ke arah pegunungan, sebab orang Amori tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Orang Amori itu tetap bersikeras tinggal di Har-Heres, di Ayalon, dan di Sa'albim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf dan harus melakukan kerja paksa. Wilayah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Malaikat Tuhan memberi peringatan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi kamu janganlah mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Misbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan suaraku. Mengapa kamu berbuat demikian? Sebab itu aku berfirman lagi, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu, sehingga mereka akan menjadi musuhmu dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh orang Israel, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Bokim, dan di sana mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, orang Israel pulang, masing-masing ke milik pusakanya untuk menduduki negeri itu. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lalu Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, meninggal dalam usia 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di daerah pegunungan Efraim di utara Gunung Gaas. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu, sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, sehingga mereka dirampok.
Ia menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka bergerak maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka, seperti yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Namun, para hakim itu pun tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti nenek moyang mereka. Setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat, lebih daripada nenek moyang mereka, dengan mengikuti ilah-ilah lain. Mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dan sujud menyembahnya. Mereka tidak menghentikan perbuatan dan kelakuan mereka yang degil. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel dan ia berfirman, "Karena bangsa ini telah melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan suaraku, aku pun tidak mau lagi menghalau dari hadapan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu ia meninggal. Dengan demikian, melalui bangsa-bangsa itu aku akan mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak?" Jadi Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Ia tidak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yosua.